kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapkan ketua kelas. Berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita beramal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu, silakan duduk. Anak-anak Ibu, sebelum kita lanjut kepada materi pembelajaran kita akan bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak Ibu, masih ingat tidak apa itu ekosistem buatan? Masih, Bu. Apa itu, Nak? Iya, pintar. Tujuan pembelajaran kita hari ini mampu mengidentifikasi letak geografis negara Indonesia, mampu menjelaskan manfaat dari Sumpah Pemuda. Oke, siap untuk belajar? Siap. Sekarang ayo kita lihat ke depan. Gambar apa itu, Nak? Danau. Danau apa, Nak? Danau. Pintar. Sekarang kita baca dulu. Si Intan, kamu baca dulu, Nak, teks bacaan di depan ini. Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang memiliki pesona menakjubkan. Selain karena keindahan alamnya yang memanjakan mata, Danau Toba juga dijaga keasliannya oleh penduduk setempat, yakni mulai dari kultur masyarakat hingga sosial budayanya. Secara geografis, Danau Toba dikelilingi 7 kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Samosir, Simalungun, Tumbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Toba Samosir, dan Tapanuli Utara. Danau Toba adalah danau yang kaldera seluas 1,145 km persegi. Oleh karena itu, Danau Toba ditempatkan sebagai danau terluas di Asia Tenggara dan danau vulkanik terbesar, danau yang terbentuk akibat letusan gunung berapi terbesar di dunia. Namun saat ini hutan di sekitar Danau Toba mulai rusak. Banyak penebangan pohon yang terjadi mengakibatkan hutan tanda gundul. Tadi kita sudah melihat gambar Danau Toba. Bagaimana keadaan Danau Toba yang kamu lihat pada gambar, Nak? Danau Tobanya indah. Danau Tobanya indah. Airnya bagaimana tadi airnya? Airnya terlihat berwarna biru. Berdasarkan gambar yang tadi kita sudah lihat, bagaimana keadaan hutannya, Nak? Hutannya terlihat gundul, Bu. Ya, hutannya gundul. Tepuk tangan buat si Makaret. Tepuk tangannya kok lemas. Tepuk tangan buat si Makaret. Lalu jelaskan asal mula terbentuknya Danau Toba. Siapa yang tahu?
Ayo, Tika. Ya, akibat letusan gunung berapi. Tepuk tangan buat si Tika. Sekarang kita akan menyanyikan kembali lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Mengapa kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke karena lagu dari Sabang sampai Merauke diciptakan untuk menceritakan kondisi geografis negara Indonesia. Untuk apa? Menceritakan kondisi geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis, ayo lihat ke depan, Mak. Kita baca semua. 1, 2, 3, ya. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Iya. Jadi letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari permukaan bumi. Jadi Indonesia terletak di antara dua benua. Siapa yang tahu benua apa? Ya, karena kita nggak tahu, kita akan mempelajarinya lewat sebuah lagu. Ayo, lihat ke depan. Untuk mempermudah kita mengingat letak geografis negara Indonesia, kita nyanyikan dalam lagu. Lagunya nadanya dari Sabang sampai Merauke. Ayo, lihat ke depan, aku. Sumatera, Jawa, Kali. 1, 2, 3, ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nias, Bali, Lombok, Madura, itulah Indonesia. Diapit oleh dua samudra, Pasifik dan India. Di antara dua benua, Asia dan Australia. Sebelah barat Samudra Hindia, di timur Papua Nugini, di selatan Timor Leste Australia, utara Brunei Malaysia. Indonesia tanah airku, banyak pulau besar kecil, sebagai negara kepulauan maritim dan agraris.
Intan, di timur Indonesia itu ada apa nakku? Papua Nugini. Iya, tepuk tangan buat si Intan, Papua Nugini. Sekarang ibu mau nanya sama si Margaret. Margaret di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan? Timor Leste dan Australia. Iya, tepuk tangan untuk si Margaret. Oke. Anak-anak ibu, sekarang ayo kita lihat ke depan. Ini ada gambar. Gambar apa ini, Nak? Iya, ini ada gambar peta Indonesia. Ya. Sekarang ibu mau panggil dulu si Mika. Maju Mika. Mika, ayo Nak, kamu tunjukkan dulu, sebutkan dulu nama 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Tunjuk Nakku. Iya, tepuk tangan untuk si Mika. Sekarang kalian lihat ke depan. Ini ada peta letak geografis Indonesia. Yang ditandai dengan huruf A ini gambar apa Nakku? Ya, pintar, benua Asia. Yang ditandai dengan huruf B? Samudra Pasifik. Lalu yang ditandai dengan huruf C ini gambar apa? Ya, pintar. Yang ditandai dengan huruf D? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak, betapa luas dan uniknya negara Indonesia. Selain letak geografis yang unik, Indonesia juga memiliki beragam suku bangsa, serta memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Sekarang kita akan mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia. Adakah yang tahu? Ya. Sejarah penggunaan bahasa Indonesia adalah ketika peristiwa Sumpah Pemuda. Ketika apa Nakku? Ketika peristiwa Sumpah Pemuda. Siapa yang tahu tanggal berapa diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda? Ya, Margaret? Iya, pintar, tepuk tangan buat si Margaret. Tanggal 28 Oktober. Ya udah. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan mendorong pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa untuk mengambil tindakan. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan peperangan membuat bangsa Indonesia bersatu dari berbagai suku. Pada saat itu, bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa bersatu untuk membacakan Sumpah Pemuda. Anak-anak ibu, ayo semua berdiri dulu. Biar kita bacakan dulu Sumpah Pemuda. Kelihatan Nakku? Buat suaranya ya. Sumpah Pemuda. 1, 2, 3 ya. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersaudara kepada Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersaudara kepada Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ya, duduk Nak. Jadi menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa apa Nak? Bahasa Indonesia. Sekarang ibu akan bagi LKPD. Sekarang anak-anak ibu coba lihat soal nomor 1. Lihat masing-masing LKPD-nya ya. Dari peta di atas, ya ini ada peta di samping atau peta yang tadi.
tiga negara yang berbatasan dengan Indonesia. Yuk, kalian tuliskan tiga negara. Kalian tuliskan tiga negara yang berbatasan dengan Indonesia. Dari peta di atas, tuliskan tiga negara yang berbatasan dengan Indonesia. Yuk, tadi udah ada peta kan, Nak? Tiga negara yang berbatasan dengan Indonesia. Oke. Nomor 2, uraikanlah letak geografis negara Indonesia. Nomor 3, apa isi Sumpah Pemuda? Yang 3 tadi ditulis di LKPD-nya ya, Nak. Tuliskan isi Sumpah Pemuda di LKPD-nya. Yang keempat, bagaimana pengaruh Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat? Bagaimana pengaruhnya ditulis. Yang kelima, anak ibu menggambar sebuah peta. Gambarlah peta Indonesia. Harus ada 5 pulau besarnya. Oke? Sudah selesai dikerjakan, Nakku? Sudah, Bu. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ayo, kelompok siapa yang akan maju pertama sekali? Ya, kelompok Intan. Intan, silakan maju, bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Dengarkan si Intan ya, Nak. Saya dari kelompok B akan membacakan diskusi dari kelompok kami. 1. Dari peta di atas, tuliskan 3 negara yang berbatasan dengan Indonesia. Jawaban: Malaysia, Brunei, Timor Leste. 2. Uraikan letak geografis Indonesia. Jawaban: berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, 2 samudra India dan Samudra Pasifik. Nomor 3. Apa isi Sumpah Pemuda yang ketiga? Jawaban: kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nomor 4. Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Jawaban: menyadarkan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Nomor 5, inilah hasil peta yang kami gambar. Oke, tepuk tangan buat kelompok Intan. Kurang semangat. Oke, terima kasih Intan. Ayo, bagaimana anak-anak ibu? Jawaban dari kelompok Intan, adakah yang perlu diperbaiki? Sudah bagus? Sudah, Bu. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari jangan dilupakan. Harus diingat. Kita sudah belajar letak geografis Indonesia. Kita sudah belajar membuat peta. Kita sudah belajar sejarah Sumpah Pemuda. Kita sudah belajar isi Sumpah Pemuda. Lalu pengaruhnya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang kita mau pulang. Ayo tuh ketua kelas, siapkan nakku. Ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada ibu kita beri hormat. Selamat siang anak-anak.
anakku, silahkan pulang hati-hati di jalan.